Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, setidaknya sekarang ini ada 2 kementerian atau lembaga yang berubah posisinya di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, yang pertama, Kementerian Keuangan yang kini tidak lagi di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah Presiden Prabowo. Nah, sementara yang kedua adalah Perum Bulog yang sekarang sudah tidak lagi menjadi BUMN, tetapi dirubah menjadi badan otonom yang juga akan berada di bawah langsung Presiden Prabowo. Nah, gimana komentar Anda mengenai Kemenkeu dan Bulog ini yang secara langsung nanti akan dikoordinir langsung ya oleh Presiden Prabowo? Silakan 6339160 atau WhatsApp call bisa dihubungi juga untuk komentar Anda di 0816924924. Kita ke depan ini bagus lah ya, mudah-mudahan maju ke depan, bukan ke belakang, mundur jauh sekali kita ini ya. Apalagi nih hari pahlawan kita ini, founding father kita lagi memantau, lagi memonitor Indonesia ini bagaimana kemajuannya. Jadi untuk Departemen Keuangan memang harus dikendalikan sama Presiden lah. Jadi kemana-kemana uang itu lagi itu harus kelihatan semuanya. Kalau sekarang ini kan ke belakang itu kan banyak nggak jelas uangnya itu kemana-mananya itu. Mungkin kalau diaudit mungkin merah semua juga hasilnya. Ya, satu itu. Kedua, Bulog 9 bahan pokok. Hajat hidup orang banyak memang harus dikendalikan juga oleh negara. Tapi negara yang dulu itu kan mungkin rusak tuh. Sembako di bawah Bulog semuanya, nggak tahu dulu sembako itu di bawah Bulog, saya nggak tahu lah. Setahu saya beras itu dulu dikendalikan segelintir manusia kan, yang ngatur-ngatur harga ini semuanya ya Allah. Di belakang itulah. Kalau sekarang ini Pak Prabowo harus mengendalikan semuanya. 9 bahan pokok itu harus dikendalikan benar-benar untuk kebutuhan rakyatnya. Apalagi beras sampai detik ini tidak bisa terkendali. Bingung kita negara agraris, tapi kok kita kayak bukan negara agraris. Harga beras mabok kita sampai detik ini mereka tidak bisa mengendalikan. Jadi kembali lagi, hajat hidup orang banyak tetap dikendalikan oleh pemerintah. Sekarang ini yang memonitor Bapak Presiden langsung. Jadi tidak ada nanti ada impor ini yang bermain si A, si itu, si ini. Yang ada kalau bermain masih bisa bermain juga, tikus sama berarti masih hidup-hidup semua. Begitu saja, makasih. Negara agraris, kok bingung? Ya memang inilah fakta, nggak usah bingung Pak. Negara ini yang penting impor karena ada fee dari impor itu jauh lebih gede daripada nanam. Ya enggak. Jadi nggak aneh lah, negara kita semua kalau perlu impor. Itu. Terus kalau mengenai Bulog, tadi ada tikus, ya tikus di lumbung padi ya kenyang lah, gendut pasti, ya enggak? Benar. Betul enggak? Jadi yang tadi Pak Henry ngomong semua udah terjawab, ya memang begitu, mau bagaimana lagi? Yang gendut-gendut itu ya tikus-tikusnya. Nah sekarang balik lagi, Bulog di bawah Presiden, Menteri di bawah Presiden. Pertanyaan baliknya, selama ini Menteri emang kagak ada yang di bawah Presiden? Kita bingung juga deh tuh, ya nggak? Emang selama ini Menteri Menko nggak di bawah Presiden kah? Ya judulnya juga semua juga pembantu Presiden, ya bukannya pembantu Bupati, pembantu Wali Kota, pembantu Gubernur, kan bukan. Menteri juga pembantu Presiden. Cuma negara kita kurang orang berintegritas, orang pinter banyak, yang berintegritas minus. Jadinya amburadul, korupsinya merajalela di mana-mana dari atas sampai bawah. Jadi kalau mau dibilang ya memang serba ngenes, mau bagaimanapun judulnya, sebenarnya kalau itu dijalanin pasti bener kok, asal bener, betul nggak? Mau ubah apapun sistem kalau orangnya tidak bener, ya pasti nggak bener, ya nggak? Jadi kembali ke SDM-nya. Saya mau bilang kayak contoh, Menko ngapain banyak-banyak? Toh semua juga di bawah Presiden. Jadi ya kita lihatlah, niatnya memang baik, ya nggak? Tujuannya baik, semoga hasilnya baik, asal dijalankan oleh orang-orang yang baik. Luar biasa ini Presiden Prabowo ini. Dia nggak percaya sama Menko-nya.
Dia nggak percaya sama Menko-nya ini. Jadi duit semua dia yang pegang. Jadi dia sebagai bendahara umum juga ya kelihatannya. Jadi selalu ditunjuk itu menterinya. Jadi dia juga tidak mempercayai wapresnya. Wapresnya nggak dikasih itu wewenang juga. Jadi ini menunjukkan bahwa dia ini sangat curiga ini dengan menteri-menterinya ini. Jadi semua yang sifatnya finansial, fundamental dia yang pegang. Bulog kan fundamental, itu strategis, ambil alih mobil. Masalah keuangan diambil alih mobil. Jadi ya udah nggak bisa ngapa-ngapain aja udah yang orang-orang kutu-kutu itu, tikus-tikus jalanan itu susah jadinya untuk bermain di situ. Karena langsung ketangkep, langsung disikat gitu. Bagus ya Prabowo ini. Jadi dia pengen sekali itu citranya dia tuh dalam pemerintahannya lebih baik untuk masa yang akan datang. Kemungkinan dia akan mencalonkan lagi tahun 2029 sampai 2000 ya makasih. Dengan keputusan ini mungkin bisa tegak lurus dalam rangka pengurangan efisiensi manipulasi penggunaan dana yang nggak benar gitu loh. Jadi dengan berdiri sendiri di bawah naungan presiden, dia bertanggung jawab langsung dengan presiden, cabang-cabang produksi yang mengasih hajat hidup orang banyak kayak Bulog ini kan dikuasai oleh negara kan, dan dia perlakukan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat pasal 33 Mbak, Undang-Undang Dasar ayat 1 kan. Iya. Nah saya kira ini mungkin mau dipraktekkan, mudah-mudahan visi dan misi RI 1 kita yang sekarang ini bisa diimplementasikan untuk menyejahterakan rakyat. Jadi mengurangi banyaknya kasus pemotongan-pemotongan atau manipulasi yang cukup mengalami kebocoran-kebocoran untuk kepentingan satu atau dua individu. Nah ini harus diberantas, Mbak. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dan titik pencerahannya tegak lurus dengan apa yang diucapkan pada saat pidato itu. Saya kira itu aja sih. Terima kasih. Ya, saya rasa sih ini langkah yang bagus ya yang diambil oleh Pak Prabowo, karena baru kali ini kayaknya beberapa kementerian langsung berada di bawah presiden. Mungkin lebih jika ada pos-pos yang lebih penting, maksudnya lebih penting lagi selain keuangan dan perekonomian kayak pertahanan itu juga sebaiknya langsung di bawah presiden, Pak. Pertahanan itu ya bagus sekali karena itu merupakan hal yang krusial bagi negara ya. Dan mungkin juga kenapa Pak Prabowo ingin itu berada langsung di bawah presiden agar pertama pengawasannya lebih ketat, Pak. Jadi nggak melalui pernyataan lagi. Kedua juga jika memang ada suatu penyelewengan, presiden langsung tahu gitu. Jadi nggak perlu dengar ada katanya si A, katanya si B gitu. Jadi tindakan apa yang paling tegas menurut Pak Presiden itu perlu dilakukan saat itu juga. Dan mungkin yang terakhir, kayaknya Presiden itu sebenarnya ingin tahu. Kemarin kan ada beberapa kebocoran itu sebabnya di mana. Jadi Presiden ingin tahu. Dan langsung beri kementerian yang sempat mungkin dia anggap sebagai sesuatu yang ini kebocorannya banyak banget gitu ya. Maka dia pengen langsung ini siapa sih sebenarnya ini yang berkuasa ini tikusnya atau padinya nih ya. Gitu Mbak. Ini kalau saya sih dulu tahu ya dulu ya Bulog suka main sama importer beras dulu saya tahu. Cuma sekarang nggak tahu ya pasti ada mainan ya impor beras kan yang namanya duit kan kong kali kong biasa dah ya, kalau Indonesia itu. Nah cuma kalau memang sekarang keuangan dipegang presiden sih memang bagus Bulog. Jadi bisa terkendali kan. Walaupun masih keuangannya gimana kan kadang-kadang kan tahu kan manusia kan bisa juga ya supaya ya lebih bagus lah bangsa kita lebih maju ya kan. Iya. Bisa terkontrol. Sekalian lihat deh biasa kan penyakit kita mau akhir tahun kan sisa anggaran kan gali sono gali sini kan di mana gali macet tuh ya nggak perlu gali digali got-gotnya ya itu jadi buang-buang duit daerah Cempaka Putih sini waduh ampun saya bilang. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo memperbaiki penyakit bangsa ini ya. Ya sudah memang seharusnya ya namanya kementerian itu dibawa presiden langsung ya. Karena ya kalau kita lihat yang namanya Menko ini kan cuma ada jabatan Menko itu kan cuma ada di Indonesia. Di negara lain kan nggak ada namanya Menko ya kan. Jadi
semua di negara lain itu nggak namanya Menko dan semua kementerian itu langsung di bawah presiden. Apalagi kita kan sistemnya presidensial ya, dimana kan nggak ada namanya visi misi menteri, nggak ada visi misi presiden ya kan gitu. Jadi sudah seharusnya sih ya. Cuman kalau saya lihat dari sisi lain mungkin memang Pak Prabowo kan ingin peningkatan tax ratio ya kan, artinya jangan kita hanya berburu di kebun binatang. Maksudnya itu bagus ya gitu kan, itu bagus, saya setuju. Cuman untuk pendapatan negara jangan kecap terus dipajak menurut saya gitu. Apalagi sekarang kan Kementerian Keuangan kita ini kan punya 3 wakil menteri. Kan ada misalkan wakil menteri 1 tugasnya untuk cari pendapatan negara dari pajak. Ada misalkan wakil menteri yang kedua cari pendapatan negara yang di luar pajak. Jangan dicecap pajak semua gitu loh. Pendapatan negara semua dari pajak, jangan seperti itu, harus dari luar pajak juga dicari gitu kan. Nah itu aja misalnya keuangan yang Kementerian Keuangan. Kalau masalah Bulog, begini, waktu zamannya era Orde Baru itu kan, berarti ini kita kembali ke era Orde Baru ya. Jadi sebagai badan otonom kembali kan Bulog. Di era reformasi kan Bulog menjadi Perum. Kalau namanya Perum itu kan berarti tugasnya itu kan nggak hanya untuk menjaga stabilisasi pangan, tapi juga mencari keuntungan ya kan. Namanya juga Perum ya, perusahaan umum. Kalau dulu kan zaman era Orde Baru itu kan lebih kepada menjaga stabilisasi pangan ya kan, tapi menjadi di Perum kan jadi ganda ya, selain menjaga stabilisasi pangan juga untuk mencari keuntungan. Kalau sekarang kembali menjadi badan otonom, yang jadi pertanyaan saya itu nanti peran dan fungsinya berbeda nggak? Atau masih sama? Atau peran dan fungsinya seperti waktu zaman Orde Baru, di mana hanya untuk menjaga ya stabilisasi pangan gitu. Kalau misalkan perannya hanya di situ aja, berarti Bulog nggak bisa dong sekarang namanya misalkan bertindak sebagai operator pengelolaan komoditas pangan, ya kan? Berarti Bulog juga nggak bisa namanya mengadakan pengadaan beras baik dalam maupun impor, nggak bisa namanya operasi pasar, ya kan? Karena hanya untuk menjaga kan, kalau sebagai badan hanya menjaga stabilisasi pangan, ya kan? Jadi ini sekarang yang jadi pertanyaan saya ini, apakah nanti peran dan fungsinya seperti dulu atau peran dan fungsinya masih sama? Ini kita masih belum tahu ya. Seperti itu. Gini, saya heran ya. Sebenarnya berita begini ini cuma merubah nomenklatur kabinet. Ya, tadinya ada Menko, sekarang langsung presiden. Terus kita tepuk tangan gitu. Ini kan nggak merubah apa-apa. Apanya yang berubah? Tindakannya yang penting. Sanggup nggak untuk membasmi pedagang-pedagang wewenang yang kita lihat beberapa kasus terakhir ini, pemegang kekuasaan untuk melitigasi judol, dia terima setoran, ya. Hakim yang mestinya memutuskan secara keadilan, mewakili Tuhan, dia dagang wewenangnya, terima sampai 1 triliun dong. Hal-hal begitu yang esensi, bos. Jadi bukan begini-gini kita tepuk tangan. Perlu tepuk tangan apa? Gini, saya bilang ya, itu Pak Prabowo ini, saya terus terang sih secara pribadi saya udah pesimis. Ya, Anda baik keluar ke Cina, kemudian ke Amerika, ya, urusan yang gede-gede lah. Tapi terakhir ini kita lihat apa? Dia mengendorse salah satu calon gubernur, ya, Jawa Tengah, pidato segala, suruh rakyat milih dia. Saya mau tanya, kalau suatu saat calon Anda yang Anda jagokan itu menang, kemudian ketemu korupsi, Anda mau tanggung jawab kan? Sekarang suruh kami pilih, suruh rakyat milih. Hal-hal begitu nggak perlu Anda terlibat, gitu loh. Presiden itu urusannya yang gede-gede. Itu yang esensinya. Urusin akhlak, urusin mental
ASN kita yang bobrok ini. Jangan semua didagangin. Wewenang didagangin, pemegang izin wewenang, bea cukai dagangin. Semua apa? Semua cari kekayaan. Jadi kita mesti melek lah hal-hal begitu. Esensi masyarakat kita itu bukan cuma rubah-rubah nomenklatur. Ini langsung itu kan cuma show aja. Seolah-olah Bapak Presiden kita concern mengenai ini. Kan tadi juga ada yang tanya, stand of control-nya sanggup nggak dia urusin? Semua mau dibawa dia. Kemarin angkat hampir 100 pejabat menteri, dia bisa kontrol nggak? Buktinya belum apa-apa udah ada yang pakai kop surat menteri untuk keperluan maju istrinya. Hal-hal begitu. Jadi kalau Bapak Presiden mau serius, tunjukin ketegasan. Yang begitu dipecat langsung orang baru respect, baru nurut. Tapi Anda mengendorse calon gubernur itu, sorry, saya udah nggak dianggap lah, saya nggak menganggap ini. Anda cuma bicara gede-gede, akan saya kejar sampai ke Antartika. Mana di depan mata Anda diam aja. Gini, yang lalu kan saya pernah ngomong Pak Prabowo ketum partai, jadi tidak ada lagi yang berani memerintah. Harus apa dan tidak boleh apa dan tidak boleh apa. Kan yang lalu saya pernah ngomong itu 1, 2. Yang lalu saya kan pernah juga ngomong bahwa Sri Mulyani yang lalu pernah sampai diancam, sampai nangis-nangis, sampai sembunyi, sampai akhirnya lari ke Bank Dunia kayak gitu-gitu. Tentang pajak konglomerat apa gini-gini yang ditagih gitu kan. Nah, ini sebenarnya sih saya ada dengar dari, ya pokoknya ada lah ya gitu ya, bahwa sebenarnya intel kita itu udah tahu, udah memetakan siapa-siapa aja. Jadi zaman Pak Jokowi sebenarnya ini ya, itu udah memetakan bahwa siapa-siapa aja sih sebenarnya yang nggak bayar pajak, yang ngumpetin pajak, yang kayak gitu-gitulah ya, yang nggak jujur kayak gitu. Intelnya pajak ini sih sebenarnya udah ada. Hanya saja karena kan pada saat Pak Jokowi periode terakhir itu kan kondisi ekonominya nggak baik ya, nggak baiknya ya karena pandemi, karena macam-macam kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi ditahan. Terus kalau sekarang di bawah Bu Sri Mulyani, di bawah Pak Prabowo langsung, sebenarnya yang enak itu Bu Sri Mulyani. Kenapa? Karena dia bisa mengadu langsung, Pak ini gimana, Pak itu gimana, gitu kan, menggunakan Pak Prabowo untuk maksudnya berlindung gitu ya, untuk kekuatannya lah, artinya kayak gitu. Jadi ya semoga terkaan saya ini benar, dan sekarang ini saya kira Pak siapa itu yang ada di CNBC terakhir itu sama si ini wamennya lah pokoknya itu bekerja memetakan apa-apa saja yang harus dikerjakan, karena pajak ini tidak bisa kalau yaitu berburu di kebun binatang, istilah Pak Gibran ya, berburu di kebun binatang itu nggak bisa. Jadi kita harus maksudnya memperluas pajaknya, bukan seperti itu. Dan tahun ini masih belum tercapai loh. Makanya tukang pajaknya kan jadinya akhirnya ngawur kan. Ngawurnya itu terus ya itu tukang susu di Pala, tukang nggak tahu lah, bakul ayam lah kayak gitu-gitulah ya. Masa tukang susu tuh dipajakin 1 miliar kayak gitu, gila banget tuh, nggak mikir apa emangnya cari duit enak aja 1 miliar. Lu nulisnya aja enak 1 miliar, kita yang cari kan samati gitu ya. Nah itu yang pertama ya kalau saya ngomong tentang ini. Tapi kalau tentang Bulog, saya kira gini, karena kan Pak Prabowo ini zaman Pak Jokowi kan udah buka-buka lahan untuk maksudnya food estate. Nah, terus saya kan juga pernah ngomong kan, kenapa sih kok akhir-akhir baru bekerja sama dengan China gitu kan? Kok nggak mau yang lalu sih Pak Jokowi ini, saya pikir gitu.
ternyata itu ada keluhan dari China bahwa mereka itu kayaknya agak pusing dengarnya karena diberondong dengan TKA. Kan banyak tuduhan TKA masuk apa? Iya. Ya mana mungkin sih sekarang kalau proyeknya di sini misalnya menggunakan 1.000 orang gitu ya, dengan membutuhkan 1.000 orang terus TKA-nya 900, kan ya nggak mungkin lah. Pemerintah kan juga nggak bodoh gitu ya. Aduh, tapi ya gimana ya, bingung saya. Nah, itu ternyata menjadi keluhan presidensi kepada kayaknya Pak Jokowi awalnya gitu ya. Makanya sekarang ditangani Pak Prabowo kayak gitu-gitulah kira-kira. Makanya bisa sekali datang langsung 10 miliar US dollar ya. Nah kayak gitu. Jadi cobalah ditunggu aja, semoga, karena yang di dalam 10 miliar ini saya baca sekilas ada bekerja samanya itu diantaranya perikanan, misalnya melakukan budidaya ikan itu di tanah ya, jadi bukan di lautnya kayak gitulah. Ya berarti pakai teknologi lagi kayak gitulah kira-kira ya. Kan ada yang lalu saya pernah ngomong kan bahwa ada yang udah dibangun di Papua tapi China mintanya bekerja sama dengan Saudi Arab kayak gitu. Terus Pak Luhut kan ngomong oke, nggak masalah kayak gitu. Ternyata jawabannya ini tadi pagi yang saya baru baca di CRI gitu loh. Nah kalau keluhan ini sebenarnya ceritanya kayak gitulah. Ya semoga dalam 5 tahun kita bisa minimal itu ketahanan pangan ya. Maksudnya pangan at least kita itu bisa nggak import gitu ya. Nah ini contoh seperti susu ya, susu yang udah jadi ramai gitu ya sampai dibuang. Lah ini kan lucu ya, susu itu sebenarnya kita itu butuhnya kalau 100, kita itu cuma punya 20, yang 80 itu import. Tapi kenapa pabrik tidak mau terima susunya petani atau peternak? Ini kan yang salah juga kita sendiri kan, sebenarnya ada salahnya apa, kan nggak masuk akal. Dan lagi pula mereka jualnya itu tidak mahal juga loh kalau saya monitor itu ya. Lah ini kan ada yang nggak benar. Nah gini loh ya, pendidikan kita ini, makanya pejabat tuh juga gak mau didik, itu saya bingung. Menteri koperasinya gimana, kan itu susu di store ke koperasi, lalu koperasinya sekarang gak mau terima. Lah menteri koperasinya itu padahal bekasnya LSM loh dulunya, itu siapa itu, yang lama ya Pak, of course yang lama ya. Kalau yang udahlah, kita berdoa aja semoga baik-baik saja. Makasih. Saya pikir ini langkah yang cerdas sekali ya dari Pak Prabowo dan timnya untuk membuat Kemenkeu dan Bulog di bawah langsung Presiden. Pertama Kemenkeu. Kemenkeu itu ada 3 perbaikan yang luar biasa. Yang pertama di bawah Presiden, sehingga birokrasi itu tidak melalui Menko dan sebagainya lagi. Kemudian juga adanya Wamen, sehingga peran Dirjen pajak atau dirjen fiskal yang ngaco nambah PPN tiap berapa tahun itu jadi bisa di hawa nafsunya bisa terkontrol, karena bagaimanapun presiden bisa langsung intervensi kan, ditunda atau dikurangi atau dan sebagainya. Kalau tidak, itu yang dulu saya nggak tahu siapa namanya, dulu yang menentukan fiskal itu membebani hidup rakyat ya, dampaknya luas sekali. Nah baru tentu untuk pembelanjaan bisa kalau sekarang harus di stop perjalanan dinas, presiden langsung perintah, Bu Sri langsung bisa melakukan penyetopan biaya perjalanan dinas misalnya, atau bisa langsung eksekusi. Bisa langsung eksekusi karena perintah presiden. Atau jumlah ajudan, coba lihat Kapolres sama Kapolda itu, kadang-kadang udah badannya tegap, fitness ring, mobilnya Lexus, tapi ajudannya aja berbelas-belas orang. Untuk apa sih pemborosan seperti itu? Iya. Kecuali mobil dia Agia Aila gitu, wajib untuk dikawal banyak. Udah mobilnya juga
mungkin saya nggak tahu, mobilnya mungkin udah anti peluru, udah bagus, malah ajudannya banyak banget, pemborosan negara itu. Mungkin kalau negara maju lihat kita nih kayak negara Afrika tahun 50 gitu, apa petantang-petenteng ganteng-gantengan gitu dengan jumlah ajudan yang digaji, mungkin gajinya cuma 3 juta, 5 juta, tapi kan ajudan yang dibayar kayak begini nih, kalau mau memenuhi hidup mewah kan jadi nanduk sana nanduk sini, oknum ini kan. Betul. Nah kemudian untuk Bulog, memang Indonesia itu berperang itu bukan untuk apa ya, berperang teritori geografis gitu dengan negara tetangga. Kita bagus kok di ASEAN. Di dunia juga bagus rasanya, baik kekuatan barat, kekuatan timur itu yang mau ngirim peluru senjata itu nembakin dari atas itu nggak ada lah ke Indonesia. Indonesia itu bersahabat dengan Korea. Tapi kita bisa menjadi perang saudara potensinya kalau lapar, haus, pendidikan mahal, terutama dengan sembako. Nah, oleh karena itu peran dari staple food atau 9 bahan pokok, gula, beras, terigu, susu, telur dan sebagainya itu penting untuk diinformasikan secara real time dan jujur ya kepada Presiden. Jangan lagi Bulog juga terkooptasi dengan antar kementerian, akhirnya data di Bulog sama di Mentan atau data Bulog Mentan sama provinsi jadi beda-beda. Jadi ini memberikan transparansi yang lebih cepat dan akurat kepada Presiden. Terima kasih Pak Prabowo. Oke, sekilas sih emang bagus ya, karena lebih direct itu RI1 gitu untuk masing-masing instansi itu. Ibu Sri Mulyani langsung report ke Pak Prabowo. Cuma saya lihat gini ya, jangan senang dulu lah intinya kita lah. Karena kita lihat kejadian Tritex ya, ini bisa pas bener nih. Tritex itu kan istilahnya mesti pilot, ya kan. Cuma mungkin karena kedekatan bos Tritex dengan RI1, jadi bisa dapat golden ticket lah, diselamatkan gitu loh. Dan kalau menurut saya itu sesuatu hal-hal ini baru hal kecil aja nih. Emang sekilas itu menyelamatkan karyawan Tritex dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan PT-PT lain gitu loh? Yang nggak usah ngomong karyawannya banyak, yang karyawannya dikit deh. Apa yang tutup itu kan yang justru perlu dibantu. Gitu loh. Jangan Tritex yang bosnya gede gitu, dia bangkrut juga, bosnya tetap kaya. Gitu loh. Jadi dari hal-hal kecil gini ya, jadi jangan senang dulu lah, ini soal gini ini semua lebih menguntungkan kepada teman-temannya RI1 itu loh. Itu aja sih. Makasih. Jadi urusan Bulog ini ya, urusan Bulog sama Menteri Keuangan. Tapi serius nanya nih bro, emang selama ini menteri-menteri itu bertanggung jawabnya kemana sih? Anak buahnya siapa? Anak buah presiden juga kan ya? Pembantu presiden ya? Benar. Iya. Jadi ya kalau dibilang bertanggung jawab ke presiden, dari dulu juga emang bertanggung jawab ke presiden ya. Jadi emangnya sekarang bertanggung jawab, yang kemarin kagak gitu. Nah mungkin Menko lah ya. Kita juga tahu Menko kan jabatan politik lah. Kita juga di era ini Menkonya aja bejibun banget tuh. Sampai banyak. Tadi menarik juga penelepon pertama tuh yang ngomong polisi-polisi ajudannya banyak banget. Katanya polisi semua pejabat ajudannya ada. Sampai bini anaknya. Bininya malah tingkahnya lebih keren lagi daripada lakinya. Ya enggak? Ajudannya lebih banyak lagi tuh. Waduh, pemborosan. Miris, tapi itulah fakta. Jadi duit kita habis buat mereka. Belum lagi kalau kerja, kalau kagak ada pelicin ya baru kerja. Kalau kagak, nggak bakal kerja mereka. Enggak. Kocak, kita bilang kocak. Kayak lu nih bro, lu punya pegawai, tapi lu suruh dia kerja, kan dia digaji nih. Terus dia bilang, mana pelicinya bos? Kalau kagak, gua kagak kerja. Begitu logikanya. Aduh, rusak ini negara ini. Enggak. Jadi gini, apapun ya, menurut kita apapun kembali ke orangnya. Mau dia direct, mau dia nggak direct, yang penting orang itu punya integritas. Dia mau bekerja untuk rakyat. Bener, dia disumpah waktu menjabat, saya demi Tuhan, kan begitu ya? Bukan demi suami atau demi istri, ya enggak?
Iya dong, bekerja untuk rakyat. Yang ada kan semua ujung-ujungnya bekerja demi duit, ya enggak? Yang penting berapa banyak bisa dikantongin. Indonesia nggak kekurangan orang pinter, kurangnya orang integritas yang mau bener-bener saat dia menjabat dia bekerja. Sistem itu seberapa jago juga dibikin, kalau orangnya tricky pasti diakalin deh, ya enggak? Kan kita tahu undang-undang dibikin buat apa, bro? Buat dilanggar, ya enggak? Ya udahlah, gua nggak mau kepanjangan. Kalau kepanjangan gue dibilang talk show, ya nggak? Ini bikin talk show sama BR, ya nggak? Yo, makasih bro. Penelpon yang terdahulu semuanya bilang ini bagus terobosan, ya kan? Tapi jangan lupa di satu perusahaan itu ada direktur, ada GM dan lain-lain. Kalau semua langsung ke direktur, matilah itu direktur, ya kan? Dia mungkin bisa kontrol sampai ke bawah. Makanya harus ada tangan-tangan dia. Makanya kenapa ada Menko, minimal begitu. Tetapi kalau semua direct seperti itu, saya terus terang jadi pertanyaan, mampukah dia kontrol? Apakah atau adakah waktu bagi presiden untuk mengontrol gitu ya? Membahas satu persatu masalah, misalnya distribusinya bagaimana. Ini otaknya dia kan otak negara, berpikir negara. Pembantunya buat apa? Hasilnya itu didiskusikan sama dia melalui Menko. Tapi kalau semua dia mau dihandle langsung, malah tambah timbul kecurigaan. Oh, dia mau bermain sendiri langsung, memutuskan uang, butuh duit langsung. Nah, ini malah jadi bumerang kan sebenarnya. Kembali dia sanggup gak? Apa dia hanya ngurusin Bulog kalau keuangan doang yang direct langsung sama dia mau urusin? Banyak banget masalahnya. Iya kan? Jadi tidak bisa di one man show, itu nggak mungkin. Hal itu nggak mungkin gitu loh. Butuh koordinasi dan butuh pengawasan. Dan butuhlah orang-orang jajaran dia semua. Jadi jangan sampai kita malah rakyat, ayo kita awasin gitu loh. Tetapi jangan dikaburkan, jangan terlalu gampang memberikan opini. Ini bagus, dia memang pro rakyat ini loh. Tapi bisa handle-kah dia sebagai presiden untuk semua urusan loh ya? Itu loh, itu yang saya takutkan malah. Terima kasih. Jadi gini, saya melihat ini ada dua hal yang menjadi prioritas Pak Prabowo ya. Yang pertama kan ketahanan pangan. Yang kedua soal, kan beliau menyatakan memang ada kebocoran tuh. Iya, benar. Nah, soal ketahanan pangan ini kan berhubungan dengan Bulog itu penting sekali. Iya. Karena sekarang ini geopolitik kita juga nggak penuh ketidakpastian. Tanpa ada urusan geopolitik yang nggak karu-karuan aja, itu ketahanan pangan itu udah harus menjadi prioritas. Itu satu. Yang kedua, ya dengan dibawa Menteri Keuangan dibawa langsung ke Presiden, itu kan setidaknya untuk jajaran yang aneh-aneh itu kerajaan birokrasi. Ini Prabowo PR besar, Pak. Tuh, makanya di bawah beliau setuju saya, Pak. Dan cabai, beras, kemiri dan lain sebagainya yang menjadi hak wajibnya ibu mama kita di rumah kan. Iya, saya setuju aja. Artinya Bapak Prabowo ini untuk pelan-pelan menghajar kerajaan birokrasi. Bagi saya kerajaan memang sampai sekarang zaman Jokowi, zaman sebelumnya birokrasinya seperti itu. Demikian Pak. Oke. Jadi gini menurut saya Pak Men, kan ini banyak ada yang mengatakan ya bagus gitu, ada juga masih ragu-ragu ya, skeptis ya. Cuman kalau saya sih melihatnya pertama dari sisi Bulog ya. Saya berharap dengan dibawa langsung presiden itu, yang tadi ada yang menyinggung tentang ketahanan pangan. Kalau saya mengatakan bahwa ya paling tidak harus dipikirkan memang import beras, kedelai, bawang putih dan lain-lain itu jangan lagi berlebihan lah. Ini kita ini kayak negara yang tanahnya sempit banget ya, nggak tahu tanam padi, nggak tahu tanam kedelai. Ya kayak dari dulu lagi. Kayaknya petani ini kayaknya nggak punya kemampuan. Masa sih nggak punya kemampuan? Indonesia nggak bisa tanam kedelai, nggak bisa tanam padi dari nenek moyang sudah bertani. Itu kan cuman
goodwill aja gitu loh, mau nggak gitu loh diperhatikan, dibantuin kan gitu aja. Pertama, terus masalah keuangan, memang apa ya? Saya melihat urgensinya. Kalau menurut saya ada urgensi dalam kondisi ekonomi perpolitikan saat ini dunia saat ini. Memang Indonesia ini riskan ya, riskan mengalami goncangan ekonomi. Baik karena faktor eksternal ya dari dunia ya. Baik kita bisa lihat Cina itu kan lagi krisis beneran kan Cina kan. Terus Amerika juga ekonominya kelihatan baik tapi belum tentu. Eropa juga nggak bagus. Indonesia ini harus berhati-hati memang. Oleh karena itu balance anggaran itu harus hati-hati memang. Belanja negara itu harus diperhatikan dan income juga harus diperhatikan. Saya kira itu sih. Ya bagus lah kalau itu lebih gampang pengawasan. Iya. Kalau Bu Sri Mulyani sih sendiri aja udah bisa jalan tuh, nggak usah pengawasan presiden ya lah. Kalau perlu presiden yang belajar sama Bu Sri Mulyani deh. Itu satu. Yang kedua kalau Bulog ya harus kembalikan, memang sebaiknya kembalikan ke semula. Jangan ngurusin beras aja dong, 9 bahan pokok dulu kan gitu. Iya. Ingat gak dulu Pak Harmoko, menurut petunjuk presiden, harga ini sekian, harga ini sekian, hampir tiap akhir pekan diumumin. Jadi harga terkendali. Memang ada kaitan dengan zaman Orde Baru ya. Jadi ini kan yang bagus, bukan yang jelek. Kita kembalikan Bulog ke ini yang semula lah. 9 bahan pokok dikuasai atau ini oleh Bulog. Jadi biar lebih teratur, lebih rapi lah. Menurut saya gitu, Bung Ben. Ya menurut saya sih keuangan yang harus presiden harus ikut langsung turun tangan, karena kan semua kalau nggak ada anggaran ya nggak bisa jalan kan. Jadi kan istilahnya presiden itu bukan hanya udah ada Menko biarin dia yang kerja gitu kan. Tapi kadang-kadang ya saya suka dulu Pak Jokowi dulu awal-awal itu belusukan gitu loh. Kenapa? Karena pas belusukan itu ketahuan mana yang kerjanya benar atau enggak. Nah yang terakhir ya udah nggak kayak gitu. Silakan tanya yang bersangkutan ya. Dan satu lagi Bulog itu kan menyangkut makanan dan program suksesnya Pak Prabowo kan. Berarti dia harus turun tangan, harus awasi langsung karena itu kan program suksesnya dia gitu loh. Itu aja. Makasih Mbak Mary. Terima kasih Pak Teddy. Sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.